Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu lagi dengan Ibu Isti di sini. Pada pertemuan ketiga ini, Ibu akan membahas tentang cara memandikan bayi. Di mana cara memandikan bayi ini adalah tindakan praktik dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kebutuhan dasar pada bayi baru lahir. Nah, salah satu kebutuhan dasar yang berkaitan dengan tata cara memandikan bayi di sini adalah personal hygiene. Di mana personal hygiene ini sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan bayi baru lahir. Angka kematian bayi di Indonesia sendiri, bahkan di dunia, salah satu penyebabnya adalah infeksi. Dan infeksi di sini bisa berkaitan dengan personal hygiene bayi baru lahir. Apabila kita tidak menjaga personal hygiene bayi baru lahir, maka bayi bisa mengalami infeksi, ya. Ada infeksi mata, infeksi kulit, bahkan infeksi tali pusat. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas secara detail bagaimana tata cara memandikan bayi baru lahir, ya, dengan perlengkapan yang seadanya. Jadi dimohon untuk adik-adik di rumah, ya, betul-betul memahami dan memperhatikan dengan seksama bagaimana tata cara yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum Bu Isti masuk ke konten langkah-langkahnya, Ibu akan memperkenalkan dulu atau memperlihatkan dulu alat-alat yang kita butuhkan, ya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah celemek. Celemek ini nanti yang menggunakan adalah yang memandikan bayinya, ya, supaya tidak terlalu basah pada saat nanti kita membasuh bayinya, ya. Yang kedua di sini ada perlengkapan bayi, perlengkapan pakaian, ada selimut atau bedong, ya, ada celana, baju, kemudian ada kaos kaki, ya. Lebih bagus lagi kalau ada sarung tangannya, kemudian ada topi bayi. Kita pinggirkan dulu. Nah, di sini ini kita gunakan sebagai perlak. Jadi kita memerlukan perlak untuk memandikan bayi. Kita pinggirkan lagi. Kemudian ada handuk. Handuk untuk mengeringkan tubuh bayi. Ada bengkok untuk membuang bahan habis pakai. Katembat untuk membersihkan hidung dan telinga. Kapas DTT untuk membersihkan mata, juga untuk kapas cebok. Ada bisa untuk shampoo, sabun, ya. Ini body wash head to toe, ya. Bisa dipakai dari kepala sampai dengan seluruh tubuh. Perlengkapan cuci tangan. Kemudian ada bak mandi, ya. Di sini bak mandi. Dan yang terakhir tentunya kita siapkan bayinya. Baiklah, langsung saja kita memasuki langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah seperti biasa, menyapa pasien, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan tindakan apa yang mau kita lakukan, dan meminta persetujuan pasien. Permisi Bu, perkenalkan, nama saya Bidan Mawar. Di sini saya yang bertugas pada siang hari ini. Nah, Ibu mohon izin, di sini saya akan memandikan bayi Ibu. Karena bayi Ibu sudah lahir 6 jam yang lalu, jadi kami akan memandikan bayi Ibu supaya bayi Ibu kelihatan bersih, nyaman, dan terhindar juga dari kuman serta bakteri. Nanti akan kami mandikan di ruang perawat, ya Bu. Ibu kalau mau ikut boleh. Nanti kalau Ibu nak mau ikut, setelah kami mandikan, kami akan antarkan kembali ke ruangan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, terima kasih. Saya ambil bayinya ya Bu. Nah, bayinya sudah kita bawa, ya, untuk dimandikan. Selanjutnya kita letakkan dulu, ya, bayinya di ruangan untuk dimandikan. Selanjutnya kita persiapkan alat. Persiapkan alat, pastikan suhu ruangan hangat, jangan dingin. pastikan cukup hangat karena bayi baru lahir rentan sekali untuk mengalami hipotermi atau proses kehilangan panas karena secara fisiologis dia sudah
melakukan pemecahan glukosa di dalam tubuhnya. Apalagi kalau misalnya ruangannya dingin ya, maka dia akan lebih cepat mengalami hipotermi. Nah, selanjutnya adalah siapkan perlak. Jadi perlak ini nanti fungsinya untuk menjaga supaya airnya tidak rembes kemana-mana. Cukup ya segini perlaknya. Kemudian disiapkan juga handuknya. Oke, selanjutnya kita siapkan pakaiannya. Susun dulu pakaiannya. Yang pertama adalah selimut atau bedong. Kemudian selanjutnya baju. Ya, setelah bedong, baju kondisinya terbuka. Setelah itu celana, popok boleh. Ada kaos kaki dan ada topi. Nah, semua ini kita tutup kembali supaya kondisi pakaian pada saat dipakai nanti tetap hangat dan juga bersih. Nah, ini kita pinggirkan lagi. Selanjutnya pakai celemek. Siapkan air hangat ya. Kita harus tes dengan memegangnya apakah sudah cukup hangat, jangan terlalu dingin, jangan juga terlalu panas ya. Nah, setelah itu lakukan cuci tangan 7 langkah. Selesai. Selanjutnya buka pakaian bayi di atas perlak. Ini kondisinya kotor, jadi tetap di atas perlak ya, jangan digabung lagi dengan yang bersih. Buka bedongnya pelan-pelan. Kemudian buka pakaiannya. Oke, di sini ya kotor. Bisa juga langsung dimasukkan ke dalam tempat pakaian kotor atau di sini juga bisa. Karena kan ada baju yang seperti tadi kancing depan ya. Jadi begitu dibuka dia masih tersusun di atas bedong ini juga nggak masalah ya. Atau mau dimasukkan ke dalam bak kotor juga tidak masalah. Nah, selanjutnya kita bersihkan tinjanya menggunakan kapas DTT. Dekontaminasi tingkat tinggi, yaitu air yang direbus ya, mendidih, kemudian didinginkan. Nah, kemudian kita buat kapas atau kasa. Di sini kita masukkan. Bersihkan dari yang area bersih ke area kotor, yaitu kalau misalnya bayinya perempuan dari area klitoris ke labia, vagina hingga ke anus. 1 husap saja buang ya. Ambil lagi. Kalau misalnya masih ada yang kotor ya, kita bersihkan. Buang ya. Untuk menjaga bayi tidak terpapar juga dengan udara ya, boleh kita tutup sedikit bagian tubuh bawahnya ya. Selanjutnya kita bersihkan mata menggunakan kapas DTT kembali. Nih, kapas DTT. Kita sanggah kepalanya. Kemudian kita bersihkan matanya dari area dekat hidung ke area pinggir. Ya. Kita bersihkan. Ya, buang, ambil lagi. Sebelahnya lagi.
dari area dekat hidung ke luar. Ini fungsinya untuk membersihkan mata agar terhindar dari infeksi mata, dimana kita ketahui bayi baru lahir tubuhnya masih banyak sekali ya kotoran dari air ketubannya, masih ada banyak sekali verniknya ya, kita buang lagi. Selanjutnya ambil ketembat, bersihkan bagian hidungnya secara perlahan. Ini biasanya juga masih banyak lendirnya, yang terutama itu kita bersihkan. Kenapa? Supaya tidak ada gangguan nafas. Buang. Selanjutnya di bagian telinganya. Bagian telinganya dari dalam keluar, bagian dalam sampai ke daun telinga kanan dan kiri. Ya. Sudah selesai di area mata dan telinga. Selanjutnya kita ambil waslap. Kita ambil waslap ya. Nah, ini waslapnya ya. Ini waslap, ambil waslap ya. Kemudian kita basahi waslapnya ya. Kita ambil sabun secukupnya saja. Karena ini tadi head to toe, kita bersihkan mulai dari rambutnya. Sanggah kembali. Jadi proses menyabuninya masih di atas perlak ya. Perlahan bersihkan ya, digosok-gosok karena banyak sekali ini kotoran-kotorannya di bagian kulit kepala, tapi tidak usah terlalu kuat. Biasanya ada juga kepala bayi yang seperti kayak kerak, ketombe lengket. Nah itu tidak harus digosok sampai hilang, mengkilat kinclong. Nanti dia akan lepas dengan sendirinya. Justru kalau kita paksa, terlalu gosoknya terlalu kuat, nanti akan melukai kepala. Nah, setelah itu kita lanjut dari kepala, rambut kita bersihkan bagian leher. Leher bayi, dada, sampai dengan perut, kemudian bagian ketiak. Setelah itu bagian lengan sampai dengan jari-jari. Setelah itu kaki sampai dengan jari-jari, dari pangkal paha sampai dengan jari-jari. Dan yang terakhir bagian genitalia, kalau misalnya perlu harus dibersihkan kembali. Setelah itu kita bersihkan lagi bagian punggungnya. Kita balik perlahan bayinya ke arah bidannya. Bersihkan lagi dari leher belakang, punggung, hingga bokong. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam bak mandi, kita keringkan dulu badan yang sudah kita sabuni tadi dengan waslap kering. Jadi waslapnya ada dua, satu yang kita basahi nanti menggunakan sabun, satunya lagi waslap kering. Nah ini ceritanya lagi waslapnya kering ya. Setelah tadi sudah dibasuh dengan sabun, kita keringkan dengan waslap kering. Kepala, leher, kemudian dada, perut, tangan, kaki ya. Balik lagi secara perlahan. Punggung. Nah, bila sudah kering, kita balik dan angkat, kemudian masukkan ke dalam bak mandi. Nah, kemudian dibasuh. Bayinya dibasuh, mulai dari kepala lagi, mulai dari wajah ya. Secara perlahan kita bilas menggunakan air bersih. Rambut, leher, perut, kaki, tangan. Balik lagi.
basuh lagi bagian belakang. Jika sudah cukup bersih, balik kembali, angkat dan letakkan di atas handuk. Untuk mengeringkan tubuh bayi, ya, cukup ditekan-tekan atau digosok secara lembut. Berbeda ya kalau dengan orang dewasa atau anak-anak habis selesai mandi, digosok dengan kuat. Tapi kalau bayi baru lahir, cukup ditekan-tekan saja. Nah, setelah itu boleh kita pakaikan minyak telon, ya. Kasih minyak telon bisa supaya hangat. Nah, kasih minyak telon dan sudah bisa kita pindahkan. Handuknya sudah tidak dipakai, ini juga sudah tidak dipakai, boleh dimasukkan ke dalam pakaian kotor. Handuknya juga sudah bisa dipinggirkan, ya. Kemudian diangkat untuk pakaiannya, dibuka kembali. Nah, letakkan secara perlahan. Oke. Kemudian pakaikan baju. Perlu tidak diberi bedak? Ya, sesungguhnya bayi tidak perlu diberi bedak, tidak masalah. Karena setelah mandi dia sudah merasa nyaman. Karena bedak sendiri sifatnya dia bisa menutup pori-pori kulit sehingga kulit bayi yang masih sensitif bisa mengalami iritasi ataupun biang keringat. Jadi tidak perlu diberikan bedak. Karena celananya sudah tertutup, untuk kaos kaki juga, jadi kaos kakinya kita singkirkan ya. Setelah itu sisir, pakaikan topi untuk menjaga kehangatan. Nah, bila sudah rapi, boleh kita serahkan kepada ibunya. Ya, apabila tadi ibunya ikut, langsung diserahkan. Ibu, ini bayinya sudah kami mandikan. Ibu boleh ke ruangan dan segera disusui bayinya ya, Bu. Kita berikan kepada ibunya. Nah, setelah itu bereskan semua peralatan, kemudian lepaskan celemek. Cuci tangan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ya, dokumentasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau medis di buku DMK pasien bayi ya. Cukup sekian penjelasan tentang tata cara memandikan bayi. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.